Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di KSU Banda Indah Official. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di Desa Banyu Tengah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik tentunya. Nah, setelah tadi kita berada di makam Islam yang berada di sebelah selatan sana, kemudian kita bergeser lagi ke sebelah utara. Di sini kita melihat ada sendang tadi, kemudian ada sumur dan juga pergi ke makam nanti ya. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja kita menuju ke lokasi yang pertama, kedua, dan ketiga. Monggo. Alhamdulillah saat ini saya masih bersama Mas Anwar. Ya, Mas Pak. Anwar. Sekarang saya berada di sebuah ini apa ya namanya, ladang ya. Ladang milik masyarakat yang ada di daerah Banyu Tengah gitu. Kalau saya lihat dari kultur tanahnya di sini dengan tanaman yang ada, ini adalah lautan. Ini adalah lautan dulu. Dari kultur-kultur semacam ini ada kayak tanaman bakau kecil, ada hal-hal yang biasa hidup di tepi pantai. Ini adalah lautan, semuanya itu lautan, kelihatan sekali pemirsa. Nah, yang menjadi aneh adalah di kiri saya ini ada namanya sendang apa ya, patirtan atau sendang buat semedi gitu. Nggih Bapak nggih, ceritanya gitu ya Pak. Insya Allah seperti itu. Dan kalau kita lihat pemirsa ya dari arah sana, ini itu seperti ngapunten, kalau bahasanya seperti puting, seperti puting. Jadi kayak seperti ada orang perempuan tengkurap di sini. Jadi ini adalah putingnya seperti itu. Dan sendang ini yang menjadi ajaib adalah sendang ini bisa berubah warna. Bisa berubah warna menurut masyarakat yang ladangnya itu ada di sebelah sini gitu. Kadang-kadang warna ini berubah menjadi putih seperti sabun. Seperti sabun kayak apa, untuk kayak leri gitu. Ini Bapak nggih. Kaleri seperti itu. Kalau di desa Sendang ada yang namanya sumur jumprit. Kalau sudah keluar semacam itu, ya kalau yang berani ya berebut ya Mas ya. Kadang-kadang yang nggak berani ya lari ya gitu ya. Itu namanya adalah sumur jumprit, dan tidak semuanya orang itu tahu itu. Kadang ditunggu sampai berhari-hari nggak akan keluar. Nah, Sendang ini menurut beliaunya yang milik tanah di sini sering menjumpai hal tersebut. Utamanya di pagi hari gitu loh pemirsa, menurut informasi pemilik dari lahan ini. Tapi yang memang bukan sebuah keanehan, sepanjang saya tadi jalan di sana mulai timur sampai saya masuk ke sini, ini adalah tanaman-tanaman pesisir pantai. Ini pesisir pantai itu persis ya Mas ya. Ini di pantai-pantai sebelah di tempat kita sama seperti ini. Jadi mungkin bisa juga bahwa batas dari dulu daerah Banyu Tengah mungkin bisa pantainya sampai sini. Gitu. Seperti itu. Lah, nanti selain tempat ini pemirsa, saya akan ngasih tahu pada pemirsa, saya akan bertanya kepada narasumber atau pemilik lahan di sini, ada makam, ada juga sumur yang dikatakan namanya itu namanya itu yaitu Selo Tirto Dewo. Nanti betul apa tidaknya saya akan bertanya sama pemilik lahan yang ada di sini. Monggo kita bisa bergeser ke tempat yang lain. Menurut beliaunya Bapak Gofar bahwa di sini juga ada sendang kecil, tapi ini masih buatan era-era baru ya Pak. Ini dari generasi Bapak jenengan atau Mbah gitu aja. Jadi menurut Pak Gofar sendiri, banyak orang yang bilang sama beliaunya Pak Gofar itu sepanjang sini sampai ke arah makam apa sumur Pak? Sumur. Sampai sumur sana itu katanya ada ular yang panjang itu Pak ya? Tapi nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya gitu? Nggak kelihatan kepalanya, cuma badannya. Gitu. Bapak pernah tahu enggak Pak? Saya nggak pernah tahu. Tapi menurut orang-orang yang ngomong ke saya. Gitu ya Pak? Aduh, nurut. Nggih. Kalau kita sekarang mau kemana Pak ini? Ke makamnya? Terserah, ke makam apa ke sumur? Bisa ke makam dulu atau ke sumur Pak? Ke makam dulu, monggo.
Bapak Gofar, kita tadi kan dari tempat yang sendang tadi itu ya, yang kayak sebangsa tetek gitu ya. Bahkan sebagian masyarakat mengatakan ini adalah sumur yang menyerupai milik seorang wanita. Ada yang seperti itu. Ada juga tadi yang mengatakan ini adalah Selo Tirto Dewo. Selo Tirto Dewo gitu, atau air selo itu adalah waktu, jedah, tirto itu adalah air, dewo adalah yang bisa menguasai segala macam gitu. Artinya bisa sebagai air sesembuhan atau air karomah gitu. Di zaman-zaman mungkin belum era Islam gitu. Kalau menurut panjenengan Pak Gofar, sebagai pemilik lahan dan pemilik tempat sumur ini, ceritanya bagaimana itu? Sedikit saja yang berkembang di masyarakat loh, Pak. Yang berkembang di masyarakat saya kurang paham masalah sumur ini. Tapi yang saya ingat ketika saya kecil itu ketika musim panen kacang atau jagung itu, orang-orang di sekitar kebun sini itu banyak yang ngambil air sini untuk dibuat minum. Langsung dibuat minum. Tanpa dimasak gitu? Tanpa dimasak, langsung dibuat minum. Sebelum ada aqua dulu saya masih kecil itu saya pernah nyaksikan. Terus kemarin juga ada yang datang sini, tak tanyain, teman orang mana? Orang Madura. Padahal ini posisi nggak jernih seperti ini, kan musim penghujan. Langsung diambil diminum, loh gitu ya. Langsung sampai minum. Iya Pak, buat obat. Wah, mosok bener. Saya kemarin itu Pak batuk, sang badan gak enak kabeh itu. Minum sini alhamdulillah sembuh. Itu adiknya yang dijak ke sini. Sugesti keyakinan beliau nggih Pak. Langsung diminum, masya Allah. Kalau saya mempelajari dari arti nama yang terakhir saya dapatkan nggih Pak nggih. Selain nama ini adalah barang seorang wanita, yang tadi itu adalah Selo Tirto Dewo itu. Nah, kalau ada seseorang yang sampai datang ke sini mencari air itu sebagai keyakinan beliau untuk pengobatan gitu, bisa juga Pak. Selo itu mungkin bisa juga di Jawa, di Banyu Tengah ini Mas Anwar ya. Banyak sekali selo. Selo itu artinya jeda Pak, waktu. Sumur sana, sumur sini, waktunya sana, waktunya sini gitu. Tirto adalah air atau toyong gitu. Lah dewa yang bisa memberikan sebuah, kalau orang Islam dewa itu Allah lah gitu lah Pak. Gitu loh. Maksudnya seperti itu. Banyak di Banyu Tengah itu ada istilahnya ada 7 sumur. 7 sumur ya Pak. Ya, ada 7 sumur. Ya bisa diartikan dari selo itu tadi Pak. Jadi istilahnya sumur tiban. Betul. Nggak tahu siapa yang bikin. Tiba-tiba ada. Kemarin itu satu suro itu penuh dengan bunga di sini. Gitu Pak ya. Mandi bunga. Tapi saya nggak tahu orangnya. Cuma saya mau ke sini ditang orang di sana. Far, apa Karindon? Sumurnya berkembang. Tapi ngapunten ini milik panjenengan gitu. Istilahnya tinggalan dari. Betul, nggih. Sekarang kan kepemilikan panjenengan. Masih saya dan saudara-saudara saya. Tapi jenengan tidak melarang Pak untuk orang-orang yang ritual ke sini gitu. Nggak pernah tahu saya. Oh gitu. Seandainya tahu. Ya tak tanyai gitu aja. Urusannya sendiri-sendiri Pak. Niatnya apa? Kalau nanti misal kok niatnya nggak bener itu. Ya tetap kita arahkan, dinasihati gitu. Dan gini Bapak, di sini ini kan banyak juga batu-batu yang lempengan-lempengan seperti ini. Dan ngapunten, ini hanya di sini saja. Kalau saya lihat di sebelah sana kayaknya nggak ada, di situ nggak ada, cuman di kebun jenengan ini saja. Ada nggak cerita misterinya dari batu ini gitu Pak? Nggak ngerti saya, nggak ngerti. Yang katanya ada keris-keris itu? Yang ada keris itu di situ itu ada. Ya. Dulu saya kecil ada batu besar segini besar ini. Iya. Di atas batu. Sekarang dia gelundung ke bawah. Ya tuh. Dan katanya orang-orang yang sering kesini itu Jukuten itu kerismu. Dan ini loh pemirsa anehnya, kalau Pak Gofar ini dari setiap kejadian keanehan apa yang ada di tempatnya ini orang lain yang tahu, beliau sama sekali nggak tahu ya Pak ya. Nah itu. Oke Bapak, kita setelah dari sumur ini adalah sumur peninggalan leluhur. Kalau bisa kita jaga Pak, siapa tahu memang betul-betul bermanfaat dan karomah itu betul dari Allah dan bermanfaat buat masyarakat gitu Bapak. Amin. Kita sekarang bergeser ke makam nih Pak. Ke makamnya. Pemirsa, di sebelah situ itu ada makam. Saya tidak tahu cerita sejarahnya. Nanti insya Allah Pak Gofar yang akan bercerita tentang sejarah makam itu, siapa, di era siapa. Nanti kalau ada batu nisannya, insya Allah saya juga akan bisa sedikit membaca Pak. Era-era zaman kapan. Tapi nggak ada namanya. Insya Allah kita di era-era tahunnya bisa. Oh, monggo pemirsa kita ke sana.
Kalau mau lihat batunya yang jatuh tadi